kelas SD yang sudah balik atau yang SMP yang nggak mondok, kadang kan putrinya bener males untuk beribadah, untuk sholat. Ya normalnya memang SMP rata-rata seperti itu. Nah, kalaupun mengalami demikian, tolong jangan bosan untuk nungguin, sehingga Anda tungguin. Ayo ibu sudah wudhu, kamu sekarang segera wudhu, cepat dikejar-kejar. Karena kalau tidak, nanti dia sholat dengan waktu terserah dia. Sehingga kadang sholat subuh kesiangan, bisa di tengah 6 baru sholat asar, mepet-mepet maghrib. Nah, maka ibunya tolong untuk kalau nggak ada suaminya, ibunya nungguin biar anak ini mau sholat tepat waktu. Dan ada hadis bahwasanya sholat jamaah mendapatkan keutamaan 20 kali sholat sendiri, 27 derajat dibandingkan sholat sendiri. Dan ini difatwakan, jadi dasar yang difatwakan oleh Lajnah Daimah bahwa wanita sholat di rumah dilakukan secara berjamaah itu lebih afdal. Demikian pula yang dilakukan oleh para sahabiat. Ummul Hasan bercerita, beliau pernah melihat Ummu Salamah istri Nabi SAW mengimami para wanita, dan beliau mengimami wanita di shaf, sehingga tidak di depan tapi berada di shaf sejajar dengan shaf yang pertama. Baik, berikutnya yang ke-10, sholat sambil ngomong anak. Nabi SAW pernah sholat sambil gendong cucu beliau, namanya Umamah bintu Zainab binti Rasulullah SAW. Kalau sujud beliau letakkan Umamah, kalau bangun beliau gendong Umamah. Sehingga di sini dalil bahwa boleh bagi wanita untuk sholat sambil gendong bayi. Di kesempatan yang lain, Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat jamaah. Beliau ingin memperpanjang sholat, tiba-tiba beliau mendengar tangisan bayi. Akhirnya beliau meringankan sholatnya karena takut memberatkan ibunya. Dan ini juga dalil bahasanya wanita boleh ke masjid sambil bawa anak. Tapi tentu saja semua ini harus dikondisikan agar tidak mengganggu yang lain. Mana yang lebih mengganggu, suara anak atau suara HP? Suara anak atau suara HP? HP. Maka kalau bawa HP sebelum sholat dimulai, tolong di mode silent. Kalau bawa anak Pak, sebelum sholat dimulai, tolong di mode. Selanjutnya, berdasarkan dua hadis di atas, ada beberapa kesimpulan yang bisa diberikan. Satu, sholat sambil mengawasi bayi mungkin tingkat khusyuknya tidak maksimal, namun sholat tetap sah. Sehingga ibu sholat misalnya sambil lihat bayinya mau naik-naik ke tempat bahaya atau bawa benda-benda tajam yang berbahaya, tiba-tiba ibunya sedang sholat terus lari menyelamatkan bayinya, boleh nggak? Boleh. Yang kedua, apabila bayi memakai diapers, pakai popok, harus dipastikan bahwa di popok itu belum ada najis yang tertampung di diapers. Jika sudah ada najis yang tertampung, maka tidak boleh digendong, karena kalau gendong statusnya sama seperti bawa najis. Jika di botol ini terisi najis, saya megang luarnya najis nggak? Saya megang luarnya najis? Tidak. Kenapa? Karena bagian luarnya ini suci, yang najis dalamnya. Boleh nggak saya bawa ini ketika sholat? Nggak boleh. Maka demikian pula bayi yang bawa popok dan di popoknya ada najis, maka tidak boleh digendong. Bayi yang memakai popok jika sudah ada najis, boleh nggak ngelendot ke ibunya, nyentuh ibunya, ngelendot ke ibunya, nyandar ke ibunya? Boleh. Karena yang terjadi di situ menyentuh
dengan menggendong itu beda. Kalau menggendong membawa, kalau sebatas menyentuh tidak terhitung membawa. Ada wanita haid salaman dengan wanita yang tidak haid, perlu cuci tangan dan kenapa? Jasad wanita haid suci. Dibolehkan untuk bergerak ringan ketika mengawasi anak yang sholat, ketika mengawasi anak saat sholat, selama tidak membelakangi kiblat. Jadi misalnya Anda maju, geser kanan, geser kiri, boleh, selama tidak membelakangi kiblat. Tapi kalau sampai balik arah membelakangi kiblat, hukumnya dilarang. Baik. Selanjutnya ibadah wanita saat ada suami. Pada saat seorang istri membersamai suaminya, baik ketika di rumah maupun di luar kota, ibadah sunnah yang dilakukan oleh istri harus memperhatikan kondisi suami. Intinya di sini jangan sampai istri sholat sampai menelantarkan suaminya. Masya Allah. Ini sholat selama suaminya terlantar gara-gara istrinya. Tapi ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Abu Sa'id Al-Khudri bercerita, ada seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW saat kami bersama beliau. Wanita itu berkata, "Ya Rasulullah, suamiku yang bernama Sofwan bin Mu'attal, dia memukulku ketika aku sholat dan memaksaku berbuka ketika aku puasa." Mendengar aduan itu, suaminya klarifikasi, "Ya Rasulullah, istri saya bilang kalau aku memukulnya ketika dia sholat karena dia membaca 2 surah, sehingga terlalu lama ditungguin sama suaminya, dia malah membaca 2 surah." Apa kata Nabi SAW? "Lau kanat suratul wahidah lakafat." Kalau cukup 1 surat itu sebenarnya sudah memadai. Adapun dia bilang kalau aku memaksa dia untuk berbuka ketika dia puasa, fa ana rajulun syabun fala asbir. Aku kan masih muda, sehingga aku nggak sabar mau ngajak istrinya untuk hubungan badan. Maka Nabi SAW mengatakan, la tasumu ma'atun illa bi'idni zawjiha. Wanita tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suami. Maka wanita di sini juga dijelaskan tidak boleh melakukan puasa sunnah saat bersama suaminya tanpa izin suami. Kalau puasa wajib tidak boleh dibatalkan. Qadha itu puasa wajib. Maka wanita yang qadha Ramadan tidak boleh sesukanya dibatalkan. Tapi kalau wanita puasa sunnah, jika dijawil sama suaminya boleh batal. Dijawil sama suaminya, terus dia minum, diajak apa Pak? Kita makan bersama. Jadi di posisi ini boleh istrinya membatalkan puasa. Tapi kalau puasa wajib tidak boleh dibatalkan. Makanya ibu-ibu kalau mau qadha, taren dulu. Pak, besok saya mau qadha. Aman kan Pak? Kalau aman, lanjut. Rasulullah SAW bersabda, la yahilu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idnihi. Tidak halal bagi wanita untuk berpuasa dan suaminya ada kecuali dengan izin suaminya. Karena itu dulu sebagian wanita senang kalau suaminya poligami. Karena ketika suaminya poligami, wanita ini punya me time. Saya bisa sendiri, tidak ada yang harus saya berikan layanan, sehingga saya bisa beribadah, bisa berpuasa, bisa baca Quran, karena suami saya sedang sama si dia. Lupakan saja ini, karena saya yakin Anda tidak bisa mengamalkannya. Sekarang kita beralih ke bab yang kedua, wanita atau yang ketiga, wanita bersama keluarga. Catatan tentang wanita bersama keluarga. Yang pertama mengenai hierarki kehidupan. Terkadang Allah perintahkan sebagian makhluk
untuk mentaati makhluk yang lain, bukan karena dalam rangka menguntungkan makhluk yang ditaati, namun agar terjadi interaksi yang ideal dalam kehidupan. Sehingga anak diperintahkan taat kepada orang tua, rakyat diperintahkan taat kepada pemerintah, istri diperintahkan taat kepada suami. Anda jangan berpikir ini karena menguntungkan salah satu pihak. Allah Maha Adil. Nah, terus kalau rakyat diperintahkan taat sama pemerintah itu kan menguntungkan pemerintah, bukan karena menguntungkan pemerintah, tapi agar keseimbangan hidup itu berjalan dengan normal. Anda bisa bayangkan kalau rakyat boleh tidak taat kepada pemerintah, chaos seperti itu. Demikian pula dalam keluarga, istri dan suami punya posisi yang sejajar. Suami wajib taat istri, istri wajib taat suami. Gimana gitu? Bubar keluarga. Maka adanya hierarki kehidupan ini tujuannya adalah untuk menjaga interaksi yang ideal dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang yang beriman, berimanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul serta ulil amri di antara kalian. Allah juga berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Rabbmu menetapkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada orang tua. Maka ada manusia diperintahkan untuk taat kepada manusia yang lain. Sehingga anak berbakti kepada orang tua itu ibadah atau tidak? Ibadah. Istri berbakti kepada suami ibadah atau bukan? Lebih berat mana? Istri taat kepada orang tua atau istri taat kepada suami? Sehingga prioritasnya yang mana? Suami atau orang tua? Suami. Anda pilih mana? Orang tua mati duluan atau suami mati duluan? Suami ya. Ganti ini sama. Baik. Sekarang kita lihat ini, pengalihan dan perpindahan tanggung jawab. Di keluarga, seorang wanita mengalami perpindahan tanggung jawab. Saat belum menikah, orang tuanya yang bertanggung jawab penuh. Karena itu dia berkewajiban taat kepada orang tuanya secara penuh. Saat wanita sudah menikah, tanggung jawab berpindah ke suaminya, sehingga dia berkewajiban taat kepada suaminya. Berdasarkan hal ini, maka mana yang lebih berhak, suami atau ortu? Begini. Sehingga kalau ada perintah yang berbeda antara suami dan ortu nyuruh pulang, suami nggak boleh. Jadinya gimana? Tinggal di Jogja, orang tuanya di Klaten, orang tuanya nyuruh pulang, suaminya melarang. Apa sikap istri? Aku di Kalasan. Tidak ada suami, tidak ada. Ini tengah-tengah. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Lelaki adalah pemimpin bagi wanita disebabkan kelebihan yang telah Allah berikan kepada mereka, dan disebabkan karena harta yang mereka infakkan, yang mereka nafkahkan kepada istrinya. Lalu Allah menjelaskan definisi wanita salihah. As-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita salihah adalah wanita qanitah. Qanitah artinya taat kepada suaminya, yang dia bisa menjaga lil ghaibi ketika suaminya tidak ada di rumah. Sehingga saat suami tidak ada di rumah, nggak kemudian bebas melayang kemana-mana, terus kulineran
Dia izin ke suaminya, "Mas, aku mau kajian jam 9, mulai jam 5. Kajian jam 9, pulang jam 5. Kajiannya di mana? Di Pakuwon Mall. Mulainya jam 9, habis kajian sampai jam 11. Dia hilang di mall. Pulang-pulang jam 5. Ayat ini menjelaskan kriteria wanita solehah setelah menyebutkan status suaminya sebagai pemimpin. Wanita solehah adalah yang taat kepada Allah dan suaminya, menjaga apapun yang Allah wajibkan untuk dijaga. Sehingga di kondisi inilah sejatinya wanita itu punya kewajiban taat kepada suaminya, dan itu ibadahnya wanita. Tapi berat ya Pak. Saya kalau disuruh kayak gitu berat. Nah terus gimana? Ya, saya akan tetap taat, perjuangkan. Itu adalah tantangan bagimu. It's your challenge. Lanjutnya, sekarang status orang bisa beragam tergantung posisinya. Seorang wanita menjadi istri, menjadi anak, menjadi ibu, menjadi bagian dari anggota masyarakat, anggota PKK ya. Sebagaimana dia juga bisa jadi karyawan di tempat kerja. Maka semakin banyak posisi yang dia miliki, nanti semakin banyak tanggung jawab yang harus dia tunaikan. Sehingga dia jadi anak punya orang tua, jadi saudara karena dia punya saudara, jadi kakak atau jadi adik, jadi apa lagi? Jadi istri, jadi ibu, jadi ketua PKK, karyawan di perusahaan A, aktivis di ormas B. Bingung. Terlalu banyak yang dia garap. Karena itu batasi saja. Kalau sekiranya Anda sudah memiliki banyak tugas, sebaiknya jangan terlalu menambah tugas yang lain. Sebab semua itu menuntut untuk ditunaikan tanggung jawabnya. Di posisi sebagai istri, dia punya tugas sebagai istri. Di posisi sebagai anak, dia punya tugas sebagai anak, dan demikian seterusnya. Dan Nabi SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Kalian semua adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban apa yang kalian pimpin. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha. Dan wanita menjadi pemimpin di rumah suaminya, wa waladihi, dan menjadi pemimpin anaknya, wahiyya mas'ulatun anhum, dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dia pimpin. Dia jadi pemimpin di rumahnya, maka harta suaminya jangan dibuang-buang, jangan disia-siakan. Sehingga kalau belanja itu, jika itu pakai uang suami, perlu izin kan? Perlu izin kan? Nah, saya ulangi, kalau ibu belanja pakai uang suami, perlu izin kan? Nggak perlu. Begitu selesai belanja, langsung cerita, "Mas, akan nyanyi tempe 5 bungkus, 1,5 kilo, lapor." Apakah perlu seperti itu? Tidak. Ada bagian yang perlu, ada bagian yang tidak. Kalau nilainya mahal, Anda harus cerita. Tapi kalau untuk kebutuhan sehari-hari, izin umum sudah cukup. Ini untuk belanja. Dan pokoknya entek rantek sampai ini. Maka istri ngecak nih dengan dia belanja sayuran, lauk, dan seterusnya. Baik. Saat wanita menjadi istri, dia memiliki kewajiban taat kepada suaminya selama tidak diperintahkan untuk maksiat. Anda bedakan ini ya. Ada orang yang jadi pemimpin. Orang yang jadi pemimpin. Yang pertama, dia pelaku maksiat. Yang kedua, dia menyuruh maksiat. Sama atau beda? Sama atau beda? Beda ya. Kalau orang jadi pemimpin, dia pelaku maksiat, status kepemimpinannya tidak hilang.
dia tetap pemimpin. Tapi kalau orang jadi pemimpin dan dia menyuruh maksiat, jangan ditaati ketika itu. Sehingga kalau ada pemimpin ahli maksiat tapi dia nyuruh tidak maksiat, yang dia suruh bukan maksiat, ditaati atau tidak? Ditaati. Paham ya? Karena banyak orang yang berpikiran kayak gini, pemimpin kita kan banyak maksiat, apa kamu gak maksiat? Ya bodoh, aku juga maksiat. Maka siapapun yang jadi pemimpin pasti dia pelaku maksiat. Tapi dia kan koruptor. Kalau nanti kamu jadi pemimpin juga koruptor. Bisa jadi. Bukan membenarkan maksiatnya, cuma beralasan bahwasanya tidak boleh jadi pemimpin ahli maksiat. Pemimpinmu bukan maksum, bukan nabi. Sehingga yang namanya pemimpin manusia biasa, mungkin saja dia berbuat maksiat. Namun yang lebih penting di sini adalah di titik apakah dia menyuruh maksiat atau tidak. Suaminya nggak pernah sholat atau suaminya nggak pernah puasa, rajin sholat tapi nggak pernah puasa. Apakah dia kalau nyuruh wajib diingkari? Aku nggak mau taat sama kamu, kamu nggak pernah puasa. Ya ini jadinya salah nanti istrinya. Sehingga dalam hal ini istri tetap wajib taat selama suami tidak memerintahkan untuk maksiat. Jelas insya Allah jemaah. Kita lanjutkan. Bagaimana tingkat ketaatan istri kepada suami? Dari Abdullah bin Abi Aufa, Nabi SAW pernah bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ghairillah, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Andaikan aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada selain Allah, maka akan aku perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. La tu'addil mar'atu haqqa rabbiha, seorang wanita tidak disebut telah menunaikan hak Rabbnya, hatta tu'addiya haqqa zawjiha, sampai dia menunaikan hak suaminya. Maka kalau ada wanita umroh tapi tidak dapat izin suami, apa namanya itu? Dia ibadah ritual sambil maksiat. Jangan berpikir umrohnya bernilai pahala, karena dalam kondisi itu hakikatnya dia lebih melanggar aturan. Atau dia iktikaf tanpa izin dari suaminya, maka dia melakukan perbuatan yang melanggar aturan, walaupun diiringi atau diisi dengan ritual ibadah. Karena yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa beribadah sesuai aturan. Karena itu status surga dan neraka sang istri salah satunya ditentukan oleh posisi dia di hati suaminya. Ketika suami ridho kepada istrinya, ada harapan besar untuk membersamainya di surga. Dari bibirnya Husain bin Mihsan, beliau menceritakan, wanita ini bibinya Husain bin Mihsan, bukan Husainnya, tapi bibinya. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil hajah. Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Faqala, lalu beliau mengatakan, "Ihadi adatu ba'lin." Wahai perempuan, apakah kau sudah bersuami? Kau sudah nikah belum? Qultu, aku jawab, "Na'am, sudah." Nabi SAW bertanya, "Kaifa anti lahu?" Bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Wanita ini mengatakan, "Ma'aluhu illa ma'ajistu anhu." Aku tidak pernah menyepelekan suamiku. Aku selalu berkhidmat untuk suamiku, illa ma'ajistu anhu, kecuali yang aku gak sanggup untuk melakukannya. Jadi dia selalu siaga untuk berkhidmat kepada suaminya. Sehingga kalau suami datang, siapa yang disuruh untuk bukain pintu? Anaknya atau pembantunya? Anaknya atau pembantunya? Kalau itu bukain bapak datang, yang disuruh pembantu. Sehingga wajah pertama yang dicuri suami adalah pancaran wajah pembantu. Betul, kayak gitu Pak.
Terus gimana ini? Ya, makanya kalau bisa ya siaga seperti ini memang benar, tapi ini yang akan menimbulkan keharmonisan keluarga. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Fanduri aina anti minhu." Perhatikanlah bagaimana hubunganmu dengannya. Fa inna huwa jannatuki wa naruki. Karena suamimu adalah surga dan nerakamu. Masya Allah. Orang yang berhasil seperti ini adalah Khadijah. Beliau bisa mengambil hati Rasulullah SAW. Walaupun Khadijah lebih tua dari Nabi SAW, dengan selisih sekian puluh berapa? Ada yang mengatakan 5 tahun. Kalau usia beliau 35 baru nikah. Ada yang mengatakan 15 tahun. Kalau usia Nabi SAW 25 baru nikah dengan Khadijah. Karena Khadijah dinikahi di usia 40. Namun perhatian Khadijah kepada Nabi SAW sampai membuat Nabi SAW tidak bisa melupakannya. Hingga Aisyah cemburu kepada Khadijah. Ma birtu ala ahdin min azwajin Nabi SAW, ma birtu ala Khadijah. Belum pernah aku merasa cemburu terhadap para istrinya Nabi SAW melebihi cemburuku kepada Khadijah. Wa ma bi an akuna adraktuha, padahal aku tidak pernah ketemu Khadijah. Wa ma dzalika illa li kathrati dzikri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sering nyebut nama Khadijah. Ada orang yang sudah mati. Wanita ini cemburu kepada orang yang sudah mati. Kebayang enggak Pak itu kayak saking cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah. Tidak ada wanita yang bisa menggantikannya di hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Untuk itu wanita harus meyakini bahwa ketaatan dia kepada suaminya hakikatnya adalah amalan ibadah yang berpahala. Karena hakikatnya dia menjalankan perintah Allah. Sebagaimana malaikat sujud kepada Adam, itu hakikatnya adalah ibadah kepada siapa? Allah. Karena malaikat menjalankan perintah Allah. Baik. Di sini ada suami Anda. Di sini ada istri. Di sini ada pembantu. Mana yang lebih taat kepada suami? Istri atau pembantu? Yang lebih taat kepada suami biasanya istri. Coba dijawab dengan jujur. Pembantu. Ini ketaatan pembantu kepada suami. Ini ketaatan istri kepada suami. Ketaatan pembantu kepada suami lebih besar daripada ketaatan istri kepada suami. Jadi siapa yang lebih layak jadi istri? Padahal pembantu kalau dia taat kepada majikannya, itu akadnya cuma akad ijarah. Akad ijarah itu ya akad dia sebagai karyawan kerja, lalu dia dapat uang. Istrinya sudah dapat uang, dapat pahala, tapi malas-malasan. Biasanya yang lebih banyak dikasih suami itu pembantu atau istri? Istri ya, karena Anda nggak tahu berapa yang dikasih suami dari pembantu. Ini resiko punya pembantu ya. Baik, kita lanjutkan. Dibolehkan bagi kedua belah pihak, baik wanita maupun lelaki, untuk mengajukan syarat nikah selama tidak bertentangan dengan konsekuensi akad. Nabi SAW bersabda, Inna haqqa syuruti an tuwaffa mastahlaltum bihil furuj. Sesungguhnya syarat yang paling berat untuk dipenuhi adalah syarat dalam rangka menghalalkan kemaluan, artinya syarat pernikahan. Karena itu, sebelum akad nikah lalu mengajukan syarat, hukumnya boleh. Dan bahkan syarat ini paling layak untuk dipenuhi. Ibnu Qudamah mengatakan, Anna syuruta fin nikahi tanqasimu li aqsamatan.
syarat dalam pernikahan itu dibagi menjadi 3. Sekarang kita baca langsung di sini. Yang pertama adalah syarat yang wajib dipenuhi, yaitu syarat yang kembali manfaatnya kepada pihak istri. Contohnya, istri mensyaratkan agar suami tidak mengeluarkan dari rumahnya atau dari negerinya. Saya mau nikah dengan kamu, tapi kita tinggal di Jogja. Saya mau nikah dengan kamu, tapi nanti kita tinggal di rumah ini, rumah istri. Atau tidak berpergian bersamanya. Aku tidak mau diajak pindah. Atau tidak menikah lagi selain dirinya. Atau tidak mengambil budak perempuan sebagai selera. Syarat seperti ini wajib dipenuhi oleh suami. Jika ia tidak memenuhinya, maka istri berhak membatalkan ikatan pernikahan alias gugat cerai. Hal ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas, Muawiyah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya. Maka seorang wanita ketika sebelum menikah, dia lihat kira-kira potensi apa yang berbahaya dari suaminya. Ini kan baru ta'aruf ya. Kayaknya suami saya ini ada potensi bahaya. Lalu dia ajukan persyaratan. Saya mau nikah dengan kamu dengan syarat 1, tidak mancing. 2, tidak main futsal. 3, tidak keroyokan di waktu malam. 4, apalagi? Tidak keluar dari Jogja, tidak poligami, tidak ini, tidak, semua kata tidak semua. Lalu calonnya mundur, kejamu ya. Sehingga dan di sini syarat yang diterima itu sebelum akad nikah atau ketika akad nikah. Sementara syarat yang diajukan pasca akad nikah sifatnya tidak mengikat. Artinya boleh saja pihak suami atau pihak istri menolaknya. Al-Buhudi mengatakan posisi pengajuan syarat yang dianggap sah adalah pada saat akad nikah berlangsung. Misalnya wali berkata, aku menikahkan kamu dengan putriku fulana dengan syarat begini dan begitu. Lalu pihak suami menerima akad tersebut beserta syaratnya. Demikian pula jika kedua belah pihak suami dan istri telah sepakat atas syarat tersebut sebelum akad nikah dilakukan, maka dia menikah. Ibnu Utsaimin mengatakan, ketahuilah bahwasanya persyaratan yang diajukan dalam nikah hanya ternilai ketika bersamaan dengan akad nikah atau sebelum akad nikah, bukan pasca atau setelah akad nikah. Syarat sebelum akad nikah bisa dilakukan ketika lamaran atau menjelang akad. Penjelasan ini memberikan kesimpulan bahwa kekuatan wanita saat sebelum akad nikah. Catat ya. Kekuatan wanita saat sebelum akad nikah. Wis kadung ya Pak. Ya, apa orang dibalik ini? Sehingga dia bisa mengajukan syarat apapun kepada calon suaminya. Misalnya, aku bersedia dengan syarat tidak merokok, diberi nafkah sekian, disediakan tempat tinggal yang nyaman, dan seterusnya. Itu boleh. Allah. Baik. Selanjutnya, dibutuhkan kerjasama untuk bisa menggapai surga dan balasan yang indah di sisi Allah. Karena godaan malas dan godaan untuk maksiat sangat besar. Cukupkan suamimu dengan yang halal. Sehingga gimana caranya wanita bisa menarik perhatian suaminya agar suaminya tidak lirak-lirik yang tidak benar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda. Ini hadis yang sudah sering kita baca. Contoh bagaimana kerjasama yang baik dalam rumah tangga.